Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang struktur pasar persaingan monopolistik. Kami dari kelompok 4, yang pertama ada Diah Ayuningrum NIM 2019-11 094, yang kedua ada Abdul Latif Muhtadin NIM 2019-11 099, yang ketiga saya sendiri Nurul Sumah NIM 2019-11 100, yang keempat ada Misbahus Surur NIM 2019-11 128, yang kelima ada Muhammad Samsul Ma'arif NIM 2019-11 129, yang keenam ada Rizky Dewi NIM 2019-11 130, yang keenam ada Angga Setiawan NIM 2019-11 136, yang kedelapan ada Berlian Fedrik NIM 2019-11 145, yang ke-9 ada Rahmadani NIM 2019-11 146. Nama Diah Ayuningrum NIM 2019-11 094. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu arti dan nilai penting persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik sebagai bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual dari sebuah produk yang heterogen atau terdiferensiasi, dan masuk atau keluarnya perusahaan baru ke dalam industri agak mudah dalam jangka panjang. Produk terdiferensiasi adalah produk-produk yang mirip tetapi identik dan memenuhi kebutuhan dasar yang sama. Diferensiasi produk juga bisa didasarkan pada lokasi yang lebih nyaman atau pelayanan yang lebih baik. Persaingan monopolistik adalah campuran antara persaingan dan monopoli. Unsur persaingan berasal dari kenyataan bahwa dalam pasar persaingan monopolistik terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi yang lain. Unsur monopolistik timbul dari produk yang terdiferensiasi. Kekuatan monopoli yang dihasilkan sangatlah terbatas karena tersedia banyak produk substitusi yang dekat, penjualannya akan merosot tujuan. Nama Abdul Latif Muhtadin NIM 2019-11 099. Di sini akan melanjutkan pemaparan presentasi mengenai struktur pasar persaingan monopolistik, yaitu sifat dan ciri-ciri pasar monopolistik. Adapun sifatnya diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. 2. Mirip dengan pasar persaingan sempurna. 3. Brand yang menjadi ciri khas produk dalam pasar persaingan monopolistik itu berbeda-beda. 4. Produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan untuk merubah harga. Yang kelima, pasar persaingan monopolistik itu mudah untuk keluar atau masuk ke dalam pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjual atau perusahaan. Yang kedua, relatif kecil untuk kekuasaan menentukan dan mempengaruhi harga. 3. Barangnya itu berbeda-beda corak. Yang keempat, industri relatif bebas untuk keluar dan masuk ke
dalam pasar. Yang kelima, promosi penjual sangat aktif. Perkenalkan, nama Misbahul Surur, NIM 2019-11128. Dari kelompok 4 ingin melanjutkan struktur pasar organisasi monopoli, penentuan harga dan output jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik. Karena perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaan yang dihadapinya memiliki kemiringan negatif. Tetapi karena dapat banyak produk substitusi yang dekat dengan produk itu, kurva permintaan sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan semakin tinggi. Kalau diferensi produk semakin sedikit, seperti halnya dalam monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan memiliki kemiringan negatif dan linear, maka kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat kurva permintaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 2019-11129. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Surur. Penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar persaingan. Jika perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek atau akan memperoleh laba dalam jangka panjang dengan menggunakan skala pabrik yang optimum untuk berproduksi pada tingkat output terbaik mereka, lebih baik perusahaan akan memasuki pasar dalam jangka panjang. Ini berarti kurva permintaan yang dihadapi oleh setiap perusahaan monopolistik dalam pasar bergeser ke sebelah kiri, hingga akhirnya bersinggungan dengan kurva LAC perusahaan. Jadi, dalam jangka panjang, semua perusahaan persaingan monopolistik akan mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Variasi produk dan beban penjualan dalam pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, sebuah perusahaan dapat meningkatkan pengeluarannya untuk meningkatkan variasi produk dan usaha penjualan agar dapat meningkatkan permintaan atas produknya dan membuat produknya menjadi lebih tidak elastis terhadap perubahan harga. Variasi produk mengacu kepada perubahan dalam beberapa ciri produk yang dilakukan oleh perusahaan persaingan monopolistik untuk menjadikan produknya lebih menarik bagi konsumen. Misalnya, produsen bisa saja mengurangi kandungan gula dalam sereal untuk sarapan dan memasukkan hadiah kejutan kecil ke dalam setiap paket produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Angga Setiawan, NIM 2019111136. Penerapan strategi memaksimumkan keuntungan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Karena perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik menjual produk diferensiasi, kurva permintaan dari perusahaan memiliki SIOP negatif dan mengambil bentuk hampir serupa dengan kurva permintaan dari perusahaan dalam pasar monopoli. Namun karena output dari masing-masing perusahaan itu relatif kecil dibandingkan terhadap kuantitas output total yang jual dalam persaingan monopolistik, maka diasumsikan bahwa keputusan manajerial yang berkaitan dengan output produk dan harga jual dilakukan secara bebas oleh masing-masing perusahaan dalam persaingan monopolistik itu. Setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik akan memaksimumkan keuntungan melalui menentukan harga jual P dan output yang ditawarkan H pada kondisi keseimbangan perusahaan di mana MR sama dengan MC seperti ditunjukkan dalam gambar. Perkenalkan, nama saya Berlian Fedri Kusuma, NIM 2019-11145.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Angga Setiawan. Pada gambar di samping, gambar menunjukkan keseimbangan jangka pendek dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, di mana output yang dijual sebesar Q ditentukan melalui perpotongan kurva MR dan MC, sedangkan harga jual ditentukan melalui kurva permintaan produk dari perusahaan atau kurva D. Nama saya Rahmadani Siska Vela, NIM 2019-11146. Saya akan melanjutkan presentasi di slide ke-10. Terdapat beberapa situasi yang mungkin dihadapi perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, yaitu jika harga jual yang ditetapkan perusahaan P lebih besar daripada biaya total rata-rata ATC, jadi P lebih besar dari ATC, maka perusahaan harus beroperasi pada kondisi output yang memaksimumkan keuntungan ekonomis, yaitu pada MR MC. Besar keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan adalah TR min TC sama dengan P kali I min ATC dikali I sama dengan P min ATC dikali I. Jika AFC lebih kecil daripada P lebih kecil daripada ATC, perusahaan tetap melanjutkan produksi dengan beroperasi pada tingkat output yang meminimumkan kerugian ekonomis, yaitu pada kondisi keseimbangan MR sama dengan MC. Kerugian ekonomis yang diderita adalah lebih kecil daripada biaya total TFC. Jika P lebih kecil AFC, perusahaan harus menghentikan produksi atau menutup usaha, dan untuk itu akan menderita kerugian sebesar biaya tetap total TFC. Karena bentuk kurva permintaan dan penerimaan marginal dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik adalah hampir serupa dengan perusahaan monopoli, maka pada dasarnya langkah-langkah untuk memaksimumkan keuntungan ekonomis atau meminimumkan kerugian ekonomis melalui pengendalian output maupun melalui pengendalian input dari perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah serupa dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh perusahaan monopoli. Demikian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.